neoklasik. Ekonomi neoklasik atau neoclassical economics memandang bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Ekonomi neoklasik mengadopsi metode equilibrium untuk menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya beroperasi. Konsep ini juga menjelaskan bagaimana sumber daya didistribusikan di masyarakat. Ide ekonomi neoklasik. Yang pertama, mereka menyukai konsep pasar kompetitif karena memungkinkan alokasi sumber daya yang paling efisien. Yang kedua, agen ekonomi seharusnya mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, mereka juga menawarkan ide ekonomi yang terdesentralisasi. Yang keempat, mereka percaya bahwa pasar akan bergerak dengan sendirinya menuju equilibrium ketika ada penyimpangan dari equilibrium atau disequilibrium. Bapak Ekonomi Neoklasik Alfred Marshall dari tahun 1842 sampai 1924 dianggap sebagai bapak pemikiran neoklasik. Beberapa konsep yang ia perkenalkan termasuk 1. Penawaran dan permintaan atau supply dan demand. 2. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. 3. Pengembalian yang semakin berkurang atau diminishing marginal return. 4. Surplus konsumen atau konsumen surplus dan produsen atau produsen surplus. 5. Elastisitas harga dari permintaan atau price elasticity of demand. 6. Utilitas marginal atau marginal utility. 7. Biaya produk atau production cost. Bapak ekonomi neoklasik selanjutnya yaitu Harold Dauman. Di sini ia mengatakan bahwa perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh, disebut juga steady growth. Bila pembentukan modal telah dilakukan, maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang itu dalam jumlah yang lebih besar. Setelah Harold Dauman, bapak ekonomi neoklasik selanjutnya yaitu Schumpeter. Schumpeter mengatakan pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter, bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Adapun bapak ekonomi neoklasik yang terakhir yaitu Robert Solow. Robert Solow mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini yang didasari oleh anggapan klasik bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh atau full employment, dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Jadi, sampai mana perekonomian akan berkembang itu tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Dasar ekonomi klasik. Ekonomi neoklasik menekankan sikap individualistis agen ekonomi. Agen ekonomi bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, baik itu individu maupun bisnis. Mereka membuat keputusan berdasarkan evaluasi utilitas yang sepenuhnya terinformasi. Konsumen akan memaksimumkan utilitas, sementara bisnis memaksimalkan keuntungan. Konsumen akan memuaskan kepuasan dengan membeli beberapa barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan plus sesuai dengan anggaran mereka. Sementara itu, bisnis akan memproduksi barang yang memaksimalkan keuntungan mereka.
Definisi pemikiran ekonomi neoklasik: permintaan, penawaran. Penawaran dan permintaan menentukan bagaimana ekonomi seharusnya bekerja. Keduanya menentukan barang, output dan distribusi pendapatan dalam perekonomian. Untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, biaya marginal harus sama dengan pendapatan marginal. Misalnya, selama kelebihan pasokan, harga pasar di atas harga keseimbangan. Produsen akan memangkas harga untuk mendorong permintaan. Harga yang lebih rendah menjadi sinyal bagi konsumen untuk membeli lebih banyak, sehingga permintaan meningkat. Pemotongan harga dan peningkatan penawaran akan terus berlanjut sampai pasar mencapai keseimbangan baru. Dalam keseimbangan baru, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang disediakan. Konsep permintaan penawaran sangat penting dalam menjelaskan masalah ekonomi, seperti sumber daya yang langka, diskriminasi, paten, dan pasar valuta asing. Pandangan ekonomi neoklasik terhadap siklus bisnis. Dalam ekonomi makro neoklasik tidak menawarkan teori tentang siklus bisnis, tapi mereka percaya bahwa perubahan teknologi dari waktu ke waktu menyebabkan pergeseran permintaan agregat dan penawaran agregat. Pergeseran ini menyebabkan deviasi sementara dari keseimbangan jangka panjang. Bagaimana perekonomian kembali menuju keseimbangannya selama resesi? Misalnya, ketika PDB real turun di bawah potensinya, ada tekanan ke bawah pada tingkat upah nominal. Tekanan ini akibat akses pasokan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Dalam periode ini, permintaan tenaga kerja menyusut sementara pasokan tenaga kerja relatif tidak berubah. Itu menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi seiring dan besarnya kapasitas produksi yang menganggur. Oke, selanjutnya peran pemerintah dalam perekonomian atau neoklasik. Ekonomi neoklasik berpendapat pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah seharusnya tidak mengintervensikan karena itu hanya akan membuat pasar tidak efisien. Tanpa aturan dari pemerintah, individu atau bisnis bebas untuk menciptakan hasil ekonomi yang terbaik bagi mereka. Kebebasan seperti itu akan menghasilkan pasokan lebih banyak dan lebih bervariasi, meningkatkan PDB, upah, dan standar hidup. Lalu, lingkungan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak harus rendah dan tidak berubah. Dalam kondisi ini, agen ekonomi swasta dapat membuat keputusan investasi terbaik. Investasi yang optimal atas modal fisik dan sumber daya manusia akan mendorong meningkatkan teknologi pada saat yang sama. Itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbandingan antara ekonomi neoklasik dengan ekonomi klasik. Ekonomi neoklasik memperkenalkan konsep utilitas, dan konsep itu tidak ada di dalam ekonomi klasik. Dalam analisisnya, para ekonom klasik menekankan produksi barang dan jasa. Itu berbeda dari ekonomi neoklasik yang memperhitungkan tindakan dan keputusan individu. Upaya memaksimalkan utilitas menentukan tindakan dan keputusan. Ekonomi neoklasik versus Keynesian. Ekonomi neoklasik mengasumsikan upah dan harga fleksibel. Ekonomi neoklasik berfokus pada kegiatan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, ekonom Keynesian fokus pada fenomena ekonomi jangka pendek dan mengasumsikan upah dan harga kaku. Upah tidak fleksibel dan tidak dapat naik dan turun mengikuti kondisi perekonomian.